Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini kita sudah masuk ke bab 4 ya, yaitu persamaan garis lurus. Nah, di sini di video ini nanti yang akan saya jelaskan adalah ini bab pertama, yaitu tentang grafik persamaan garis lurus. Nah, nanti mungkin di materi ini banyak memakai konsep koordinat kartesius dan juga mungkin fungsi beberapa. Nah, ada muncul di sini ya. Nah, jadi anak-anak pahami lagi materi-materi tersebut. Jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti siswa dapat menjelaskan bentuk persamaan garis lurus. Nah, bentuknya bagaimana persamaan garis lurus itu, atau bisa disingkat PGL ya. Terus nanti siswa dapat membedakan PGL dan bukan PGL. Terus dapat menggambar grafiknya, grafik dari persamaan garis lurus. Nah, terus dapat menentukan titik yang dilalui oleh suatu grafik persamaan garis lurus. Oke, di situ apa itu persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang nanti kalau jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus ya. Akan membentuk suatu garis lurus. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan MX ditambah C. Nah, di sini M itu nanti kita bahas lebih lanjut. M itu namanya gradien atau kemiringan ya. Nah, gradien atau kemiringan. Nanti akan ada subbab sendiri yang membahas lebih dalam lagi tentang gradien. Nah, gradien garis atau kemiringan garis. Sedangkan C itu namanya konstanta ya. Oke. Di sini kalau kita amati bentuk umum PGL itu nanti linear ya, ini ya. Y-nya pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang pangkat 2 atau pangkat setengah atau yang lainnya berarti bukan PGL. Itu contoh persamaan garis lurus. Nah, ini ya. Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, ini kan bentuknya Y sama dengan MX ditambah C ya. M-nya adalah 2. Nah, tapi tidak harus seperti itu. Ini kan bentuk umum. Nah, yang perlu kita amati di sini Y atau X nanti itu pangkat 1 ya, atau linear. Nah, jadi 3Y sama dengan X ditambah 9. Ini juga PGL. Nah, terus 2Y ditambah 8X dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, saya buat contoh lagi. Di pertemuan sebelumnya kan kita ada ya persamaan garis yang ini ya. Y sama dengan 2. Nah, coba kalau Y sama dengan 2 berarti gimana? Y-nya 2. Berarti Y-nya 2 terus. Berarti kan ini ya, saya gambar sini, ini Y-nya 2, Y-nya 2, Y-nya 2. Untuk X berapapun Y-nya 2. Berarti kan garis yang sejajar dengan sumbu X ya, ini kalau saya gambar. Mungkin nggak begitu presisi ya, tapi garisnya seperti ini. Nah, ini juga PGL juga itu. Nah, bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Ini untuk M-nya berarti gradiennya 0. Nah, kemiringannya 0 berarti Y sama dengan 2. Atau misalnya 5. X sama dengan 1. X-nya 1 terus. Nanti akan menjadi garis yang sejajar dengan apa? Sumbu Y. Nah, ini juga grafik persamaan garis lurus juga. Nah, mungkin saya berikan contoh yang bukan. Nah, contoh bukan PGL. Berarti bisa jadi Y-nya pangkat 2 misalnya. Y kuadrat sama dengan 3X tambah 5. Ini kan Y-nya pangkat 2. Mungkin bisa lagi akar Y sama dengan 3X kuadrat kurangi 4. Yang menyebabkan apa? Akar Y. Akar Y itu kan Y pangkat setengah ya. Atau 3X kuadrat dikurangi 4. Ini berarti contoh yang bukan PGL ya. Nah, anak-anak tentu kalau sudah paham bentuk ini, nanti paham mana yang PGL, mana yang bukan. Yang penting nanti bentuk umumnya seperti ini, Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Begitu. Nah, oke, di sini kita gambar bagaimana cara menggambar grafik PGL. Nah, mungkin seperti ini. Lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan ini. Untuk 4X dikurangi Y sama dengan 5. Kita bisa daftar X dan juga Y-nya. Misalnya ketika X-nya 2. X-nya 2 bagaimana? Berarti 4 kali 2. Nah, berarti Y-nya kan 3 ya. 4 kali 2, 8. 8 kurangi berapa? Hasilnya 5. Berarti kan 3. Untuk X-nya 0. Berarti nanti kan 4 kali 0 dikurangi Y sama dengan 5. Berarti 0 dikurangi Y sama dengan 5. Berarti Y sama dengan minus 5. Nah, di sini ya.
Ini dari bentuk-bentuk ini kita bisa dapat koordinat. Di sini x-nya 2, y-nya 3, berarti 2,3. X-nya 0, y-nya negatif 5. Terus ini x-nya 1, y-nya negatif 1. Berarti tinggal dimasukkan ke sini ya anak-anak ya. Untuk x-nya 1, nanti y-nya berapa? X-nya 0, y-nya berapa gitu. Nah, tentu di sini masih banyak banget. Misalnya negatif 1 berarti berapa? Kalau untuk x sama dengan negatif 1 ya, berarti 4 kali negatif 1 dikurangi y sama dengan 5. Berarti negatif 4 dikurangi y sama dengan 5. Berarti ini negatif y sama dengan 5. Nah, ini taruh sini ya. Jadi tambah 4. Berarti negatif y sama dengan 9. Y-nya berarti negatif 9. Nah, seperti itu. Berarti ini negatif 1, negatif 9. Oke, saya berikan tutorial cara menggambar grafik itu. Ini ya, tadi udah x-nya 2, y-nya 3. Berarti kalau digambar seperti ini nanti. Oke. X-nya 2, y-nya 3. Berarti di sini ya. Ini sebenarnya kan seperti gambar grafik fungsi yang kemarin itu. Ini fungsi atau bukan kira-kira? Nah, bisa ingat-ingat lagi ya. Nah, terus x-nya 0, y-nya negatif 5. X-nya 0, y-nya negatif 5 di sini. Terus x-nya 1, y-nya minus 1, berarti di sini. Nah, terus negatif 1 sama 9 ya tadi ya. X-nya negatif 1, y-nya berapa? Negatif 9 ya tadi. Nah, di bawah sini. Oke, dari ini tinggal kita garis anak-anak. Di sini ya kira-kira. Ya. Tinggal hubungkan titik-titik ini dengan garis. Mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, tinggal digaris. Nah, jadi ini adalah grafik dari persamaan 4x dikurangi y sama dengan 5. Nah, ini grafiknya seperti ini ya anak-anak ya. Oke, ini kan garis lurus. Gitu. Paham ya? Tapi anak-anak coba kita amati di sini. Apakah kita harus menentukan berapa sih titik minimal untuk bisa menggambar dari grafik ini? Nah, sebenarnya kalau titiknya 2 bagaimana? Bisa nggak kalau titiknya itu hanya 2? Nah, kan bisa ya. Kita hanya bisa mengambil titik misalnya di sini. Nah, kan sudah jadi garis juga kan? Atau bisa mengambil ini, dan di sini mungkin. Nah, kan sebenarnya sudah dari garis. Seperti yang sudah saya jelaskan waktu di koordinat kartesius. Untuk menggambar tepat satu garis lurus itu nanti kita cukup 2 titik saja sudah bisa menggambar satu grafik persamaan garis lurus. Oke, jadi di sini ada suatu metode untuk menggambar grafik PGL, yaitu dengan cara metode titik potong sumbu. Nah, kita tentukan titik potong sumbu X dan juga sumbu Y. Contohnya ini. Misalnya gambarlah grafik 2Y ditambah 8X sama dengan 16. Nah, kita tentukan ini titik potong sumbu X dan juga titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu X itu ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0 itu titik potong dengan sumbu X. Coba ya, berarti di sini bisa digambar. Bisa ditulis seperti ini. 2Y ditambah 8X sama dengan 16. Kan Y-nya 0 ya. Berarti 2 dikali 0 ditambah 8X sama dengan 16. 2 dikali 0 kan 0. 0 tambah 8X. 0 ditambah 8X sama dengan 16. Berarti 8X sama dengan 16. X-nya berapa kira-kira? Kalau 8 kali berapa hasilnya 16. Berarti X-nya 2 ya. Kita sudah dapat titiknya, yaitu titik potong sumbu X, yaitu berapa yang di sini? X-nya 2, Y-nya 0. Nah, terus yang kedua, titik potong sumbu Y, itu ketika X-nya 0. Berarti 2Y ditambah 8X sama dengan 16. Terus ini berapa tadi? 2Y ditambah 8 dikali 0 ya, sama dengan 16. 2Y ditambah 0 berarti hasilnya 16. Y-nya berarti 16 dibagi 2 berarti 8. Kita sudah dapat titiknya, yaitu titik potong sumbu Y, yaitu 0,8. Nah, kan udah punya titik itu 2,0 dan 0,8. Tinggal kita gambar. Oke, mungkin pakai ini aja ya.
Di sini titiknya berapa tadi? 0,2. Ya, 2,0 dan 0,8. 2,0 dan 0,8. Titiknya 2,0. Nah, kan di sini. Ini ya titiknya ya. Titik L ini. Nah. Terus dan 0,8. Yang mana 0,8? Nah, di situ ada L dan M ya. Ini kecil banget ya, tapi kelihatan ya. Oke. Oke, saya besarkan. Nah, di sini kita udah punya dua titik ini kan. Nah, berarti tinggal kita hubungkan saja titiknya itu. Nah, titik ini dihubungkan dengan ini. Nah, kita sudah mendapat grafik persamaan garis lurus dari tadi berapa? 2x tambah 8y sama dengan 16. Nah, ini adalah grafiknya. Oke. Paham ya anak-anak ya? Jadi caranya kita cukup mengambil dua titik. Titik potong itu sebenarnya apa ya? Ya paling efektif untuk menggambar ini garis. Tapi boleh nggak kalau misalnya bukan titik potong? Boleh saja. Misalnya ngambil misalnya x-nya 1, y-nya berapa. Terus ketika y-nya misalnya x-nya 2, y-nya berapa. Kan kita udah punya dua titik, nah tinggal dihubungkan. Tapi metode titik potong, nah ini lebih efektif. Tapi kalau misalnya seperti ini, coba contohnya. Misalnya y sama dengan 3x. Nah, berarti titik potong sumbu x dulu ya, y-nya kan 0. Berarti 0 sama dengan berapa? Kalau y-nya 0, 0 sama dengan 3x. Berarti 3 kali berapa hasilnya? 0 kan? 0 ya berarti ya. 0,0. Berarti diperoleh titik potong sumbu apa? Sumbu x yaitu 0,0. Berarti melalui titik asal ya ini ya. 0,0 kan titik asal. Terus titik potong sumbu y ketika x-nya 0. Berarti y sama dengan 3 kali 0. Nah kan y sama dengan 0. Nah terus 0,0 lagi. Itu kan berarti satu titik. Baru satu titik ya, belum dapat dua titik kan. Kalau y sama dengan 3x. Nah, berarti ambil titik sembarangan aja. Misalnya ketika x-nya 1 gitu. Jadi misalnya ketika x sama dengan 1, y-nya berapa kalau 1? Berarti ketika x-nya 1, y sama dengan 3 kali 1. Berarti y sama dengan 3. Berarti kita dapat di sini titik 1,3. Berarti nanti titik ini, garis ini melalui titik asal dan juga 1,3. Kan harus dua titik. Kalau cuma satu titik belum jadi nanti. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Ada juga persamaan yang ini seperti ini. Y sama dengan mx itu nanti akan melalui titik 0,0. Oke, mungkin itu saja ya yang saya jelaskan dari video ini. Nah, anak-anak tadi sudah mengenal PGL itu seperti apa, yang bukan seperti apa, terus sudah bisa menggambar juga tentang grafik persamaan garis lurus ya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.